Karena Anda yang bersiok kuda sebetulnya diramalkan akan didera oleh ketidakselarasan atau ciong yang berkadar relatif kecil. Kendati kecil, tentunya kita tidak mau hal itu kelak menjadi batu sandungan. Anda sebaiknya tidak mundur selangkah pun, tetapi menghadapi segala macam masalah. Karena di balik masalah, jangan-jangan peluang kesempatan emas sedang menunggu Anda. Saya mau ingatkan, ya, fokuskan kerjaan utama, ya. Jadi jangan mencela-mencela, mau melakukan ini, mau melakukan itu, dan mengejar sesuatu yang di luar jangkauan Anda apalagi, ya. Tolong itu semua dihindari. Dan terutama pula hindarilah spekulasi. Siok kuda. Tentu saja untuk memasuki tahun kuda api, kita patut menelaah terlebih dahulu bagaimanakah kondisi Anda yang bersiok kuda di tahun ular kayu yang baru saja berlalu. Tentu saja keliru kalau Anda yang bersiok kuda pada tahun ular mengalami berbagai permasalahan yang apalagi sampai menurunkan keberuntungan Anda. Hal mana dikarenakan potensi Anda yang bersiok kuda pada tahun tersebut diramalkan meningkat fantastis. Ya, apalagi kalau hambatan-hambatan yang misalnya terjadi sekalipun, dan itu pun misalnya krusial, tentu saja akan bisa Anda kelola apabila kiat sukses pada tahun lalu Anda pedomankan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana dengan tahun kuda api Imlek 2577? Tentu saja kita perlu menggarisbawahi terlebih dahulu, kalau tahun ular merupakan tahun di mana kita seringkali dilanda gejolak satu keinginan untuk beradu strategi, maka di tahun kuda, di mana luapan hasrat tanpa prinsip, naluri, dan pengalaman, ya tentu saja patut kita waspadai benar. Mengapa patut kita waspadai? Karena memang tahun ular dikhawatirkan bukan hanya mengadu strategikan kemampuan kita, melainkan memuncakkan nafsu yang membabi buta. Nah, untuk itu kita perlu solusi yang tepat. Mengapa saya katakan solusi yang tepat? Karena Anda yang bersiok kuda sebetulnya diramalkan akan didera oleh ketidakselarasan atau ciong yang berkadar relatif kecil. Kendati kecil, tentunya kita tidak mau hal itu kelak menjadi batu sandungan. Kalau bisa mengalah, mengapa harus berkacak pinggang? Ya, ingat ya, kalau bisa mengalah, artinya apa? Artinya kita nih, ya, yang bersiok kuda harus bisa menjaga diri untuk tidak, ya, bersikap emosional, temperamental, ya, menyerang. Hal-hal yang negatif harus dijauhi, dan yang positiflah yang dikedepankan dalam konteks ini adalah bersabar, ya. Kalau bisa mengalah, mengapa harus berkacak pinggang? Nggak perlulah kita melawan, ya. Dengan mengalah, kalau keberuntungan memuncak, apa salahnya, ya toh? Dan ini tentu saja kalimat ini dapat Anda seksamai pada kalender Imlek, ya, tahun kuda api
Imlek 2577. Karenanya enyahkan kemarahan, dendam tabu didulang. Ya, jadi kemarahan yang mendadak, yang seketika mencuat harus kita hindari. Begitu pula ya dendam-dendam yang terkadang mencuat dengan sendirinya tanpa kita sadari pula misalnya. Nah, ini semua harus kita enyahkan kalau kita mau mulus melangkah ke depan di sepanjang tahun yang tidak atau kurang berkeselarasan ini. Upayakan segalanya bertahap, jangan dianggap gampang, ya. Harus betul-betul terfokus ke depan. Jadi ini jelas sekali, upayakan segalanya bertahap, jangan dianggap gampang. Nah, karena segala sesuatunya tidak boleh dianggap gampang, dan kita juga diharapkan tidak berkacak pinggang, dendam pun harus dibuang. Itu pertanda bahwa nafsu membabi buta tentu saja harus dijauhi. Jangan sampai indikasinya sekecil apapun mencuat ke permukaan. Dengan kata lain, apabila ada perasaan sedikit aja ya mau terlalu mengejar ya hal apalagi yang kemungkinan ya kejagan itu membabi buta, tolong itu segera dipupuskan ya. Jangan kemudian Anda malah meningkatkannya sebagai sebuah manuver aksi. Hindari ragam keinginan ya. Jadi jelas ya bahwa Anda yang bersiok kuda tidak diperkenankan untuk ya mengejar berbagai keinginan yang apalagi tidak masuk di akal. Ingat, yang obsesif harus dijauhi benar ya. Hindari ragam keinginan agar rencana takkan tercencang ya, agar rencana Anda tidak tercencang, tidak terbelah-belah, mau ke sini, mau ke sana, mau segala macam. Itu namanya ya keinginan Anda bakal tercencang sehingga tidak terfokuskan. Niscaya kalau Anda bisa melakukan itu semua, akal mudah terkikis ya, segala rintangan hilang, kestabilan datang menjelang. Nah, setidak-tidaknya nih dikatakan kestabilan datang menjelang. Ya, kalau Anda betul-betul menaati apa yang harus dipedomankan, dan apabila Anda betul-betul mempedomani segala sesuatunya dengan baik dan benar sesuai apa yang dianjurkan. Dalam konteks ini diantaranya Anda selalu memfokuskan ambisi Anda dan tidak bertingkah aneh-aneh di kala ciong, terutama ketika tanggalan Anda pada kalender menunjukkan ketidakselarasan. Apalagi pula kalau Anda kemudian berpegang teguh kepada jumlah nilai keberuntungan, maka kelancaran Anda akan terwujudkan, keberuntungan pun setidak-tidaknya akan meningkat cukup signifikan pula. Dalam konteks ini, Anda harus memahami bahwa kalau keberuntungan Anda memang besar dan Anda memang diramalkan sedang ciong kan di tahun kuda api Imlek 2577 ini, Anda sebaiknya tidak mundur selangkah pun, tetapi menghadapi segala macam masalah. Karena di balik masalah, jangan-jangan peluang kesempatan emas sedang menunggu Anda. Namun ingat, apabila jumlah keberuntungan Anda di bawah 5 misalnya, ya atau paling setinggi 5, Anda patut bersikap lebih defensif ketimbang sebelumnya. Bagi Anda yang berprofesi sebagai karyawan, saya mau ingatkan
Ya, fokuskan kerjaan utama. Ya, jadi jangan mencela-mencela, mau melakukan ini, mau melakukan itu, dan mengejar sesuatu yang di luar jangkauan Anda apalagi ya. Tolong itu semua dihindari, dan terutama pula hindarilah spekulasi. Jadi manuver aksi harus tahu batasannya. Dan oleh karenanya rezeki sampingan pun sebaiknya jangan Anda paksakan ya. Karena kalau dipaksakan, dikhawatirkan kelak justru menjadi bumerang bagi keberuntungan Anda sendiri. Dan Anda yang bersio kuda, yang lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 8, dan 11, saya mau mengingatkan Anda bahwa dari sektor keuangan, Anda diharapkan untuk bersikap mewaspadai penipuan. Ya. Dan oleh karenanya tabukan ya manuver aksi, dan jangan memberikan pinjaman ataupun penjaminan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Dan dari sudut pandang kesehatan, saya mau meminta tolong bagi Anda. Saya ulangi, Anda yang lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 8, dan 11. Bagaimana saya tahu Pak Kang kalau saya lahir pada bulan tersebut? Nah, untuk itu tentu saja Anda sebaiknya menyimak ya buku lampiran yang berada pada kalender Imlek tahunan ini. Di dalamnya ada satu buku sisipan yang bisa menunjukkan kapan Anda lahir, ada konversi dari bulan itu kalender internasional ke kalender Imlek ya, dan sebaliknya. Nah, oleh sebab itu ya, bagi Anda yang lahir pada bulan tersebut tadi, saya harapkan untuk menghindari segala aktivitas beresiko tinggi dalam bentuk apapun, dan hindari pula makanan-makanan yang terlampau manis dan asam. Anda yang bersio kuda ya, walaupun Anda sedang dilanda ciong, walaupun ciong Anda juga disertai dengan jumlah nilai keberuntungan yang relatif tidak memadai atau kurang memadai, saya berharap Anda tidak berkecil hati. Kenapa? Karena pada kalender Imlek 2577 segala solusi telah diberikan. Sebaiknya Anda taati benar apa yang sebaiknya patut dilakukan dan juga yang tidak berkepatutan. Sedangkan mengenai fenomena nafsu membabi buta, Anda dapat menyimak video berjudul Nafsu Membabi Buta. Kesuksesan Anda adalah harapan saya sebagai seorang praktisi feng shui. Sukses selalu.